Oke teman-teman, selamat datang di channelnya Pademi Barber School. Ya, kalau teman-teman yang belum pernah tahu channel ini, ya ini channel untuk membahas bisnis barbershop, untuk belajar potong rambut, nah seperti itu. Tetapi untuk video kali ini kita akan membahas yaitu kisah nyata teman-teman. Ini kisah yang saya alami sendiri ya, tepatnya pada saat COVID-19 ya, pada saat pandemi teman-teman. Kisah nyata. Jadi ada 3 outlet barbershop tutup karena apa? Ownernya nggak ngerti ilmu dunia barbershop. Nah, gimana kisahnya? Tonton video ini sampai beres. Jadi teman-teman, tepatnya di masa-masa COVID ya, itu di tahun berapa ya? 2020 atau 2020-2021 ya, saya lupa. Pada saat itu ada 3 barbershop. Ya, ini brandnya beda-beda teman-teman. Datang ke saya ya, ke Pademui. Itu minta tolong barbershopnya dioper kontrak. Barbershopnya minta tolong dijualin. Maksudnya oper kontrak itu gimana? Dijual. Alat-alatnya dijual semua, plus ada tambahan sisa kontrakan. Karena ini kan sewa ya. Masih ada sisa kontrakan yang bisa dipakai. Kenapa 3 barbershop ini datang ke Pademui? Karena saya tahu, pasti karena pada saat itu pandemi, orang takut juga potong rambut keluar. Makanya kondisinya mungkin customernya menurun. Akhirnya omsetnya juga nggak maksimal. Minta tolong dijualin, dan saya yakin harapan mereka kenapa datang ke Pademui karena saya punya akademi. Harapan mereka mungkin laku ke alumni. Nah seperti itu. Dan akhirnya saya tanya nih, ini lokasi barbershopnya di mana mas? Nah, ini orangnya berbeda-beda ya, karena 3 outlet ini beda nih. Saya tanya, ternyata lokasinya 3-3-nya lokasi emas di Jogja. Kalau teman-teman yang dari Jogja pasti tahu. Lokasinya itu pasarnya mahasiswa ya, di UGM. Dekat dengan kampus UGM. Ini outlet yang pertama nih. Ini brandnya beda ya. 3 barber ini brandnya beda semua, beda owner. Kemudian yang kedua, saya tanya, ternyata lokasinya juga bagus banget. Lokasi strategis dekat UNY. Kemudian yang terakhir, lokasinya bagus juga di Babarsari. Nah, ini lokasi-lokasi emas nih kalau di Jogja. Akhirnya ketika saya tanya lokasinya, oke lokasinya bagus nih, saya bantu jual. Nah, saya bantu jual ya. Jadi di sini mereka datang nyuruh saya untuk ngejual barbershopnya. Jadi nggak saya beli, tapi saya bantu jualin. Akhirnya saya pasarkan, saya iklankan, ternyata nggak laku ke alumni teman-teman. Dan ini laku sama seorang bapak-bapak yang sebelumnya saya nggak kenal. Bapak ini tiba-tiba WA dan dia tertarik untuk ngecek outlet yang UGM. Saya baru iklankan UGM, dia bapak ini lihat. Ternyata pada saat itu bapak itu ngecek langsung dibayarin. Angkanya itu kisaran 40 juta kalau nggak salah. Ya, 40 juta langsung dibayarin sama bapak ini. Bapak ini cocok. Akhirnya nggak jauh dari itu, setelah penjualan outlet pertama, saya jual nih outlet yang kedua yang lokasi UNY. Ternyata bapak tadi yang beli di UGM tadi lihat lagi. Dia cek lagi tuh yang UNY. Dicek cocok dibayarin juga 40 juta. Bapak ini langsung ngambil 2 outlet. Udah habis 80 juta ya. Kemudian yang ketiga saya iklankan lagi di bulan yang sama, outlet yang ketiga yang Babarsari teman-teman. Ternyata bapak ini lihat lagi iklan saya, dia lihat, dia cek, dibayarin lagi kurang lebih 37 juta. 3 outlet dibeli sama orang yang sama, yang sebelumnya saya nggak kenal bapak-bapak. Ketika saya tanya, sudah ada ilmu barber pak? Belum. Kenapa kok tertarik buka barber? Karena ngelihat temennya buka outlet barber, sudah punya banyak cabang dan omsetnya besar. Nah bapak ini ternyata cuma fokus di keuntungan, nggak paham kesulitan barber. Akhirnya saya tanya, bisa nyukur pak? Nggak bisa nyukur teman-teman. Nah makanya pada saat itu saya heran, kenapa kok langsung 3? Ternyata buat anaknya, buat usaha, latihan usaha. Harusnya dibuatin 1 dulu. Lihat bagaimana cara mengelolanya. Ketika sudah bagus dibuatin outlet kedua. Ternyata langsung dibelikan 3 outlet. Dan rencana anaknya yang ngelola. Dan ketika saya tanya anaknya, ternyata anaknya juga nggak bisa nyukur, nggak paham ilmu barber. Langsung dibuatin 3 barbershop. Akhirnya setelah melakukan transaksi semuanya, mulai rebranding teman-teman. 3 outlet ini yang tadinya namanya beda-beda, diganti dengan nama yang sama. Akhirnya sudah siap, sudah ready. Apa yang terjadi? Kesulitan cari tukang cukurnya. Outletnya sudah jadi, sudah ready. Bapak ini bingung nyari tukang cukur. Akhirnya datang ke saya lagi.
minta untuk disuplai barberman, karena kan saya punya akademi teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, saya punya akademi kelas potong rambut, ngajarin orang dari nol ya sampai bisa nyukur, kemudian kita salurkan kerja. Itu lokasinya di Jogja. Nah, Bapak ini minta ke saya. Kebetulan kita pas ready nih. Alhamdulillahnya pas ready. Akhirnya 3 outlet barbershop kita suplai semua dari Pademui. Akhirnya berjalanlah waktu kurang lebih 1 tahun. Sudah selesai kontrak barberman. Barbermannya semuanya cabut. Akhirnya apa? Bapak ini bingung lagi nyari tukang cukur teman-teman. Ketika minta ke Pademui kita belum ready. Akhirnya apa? Dalam waktu kurang lebih 1 tahunan, bisnis barbershopnya ketiganya tutup. Nah, ini kisah nyata teman-teman. Saya bukan ngarang-ngarang ya, karena saya sendiri yang ngejual barbershopnya. Dan ini terjadi teman-teman. Ternyata buka bisnis barbershop nggak bisa cuman mentang-mentang punya modal. Harus punya ilmunya dulu. Jangan gegabah. Yang harapannya untung, jangan sampai malah jadi buntung. Oke gitu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya apa yang sudah saya share, apa yang sudah saya bagikan. Ini kisah nyata. Teman-teman yang mau buka barbershop, saran saya berilmu dulu, belajar dulu, jangan ngasal melangkah karena modalnya teman-teman sudah keluar lumayan besar. Jangan sampai yang harapannya untung teman-teman malah jadi rugi. Oke, nah kalau teman-teman pengen belajar bersama saya, bersama member-member lainnya yang sudah bergabung, saya menyediakan kelas online. Ya, kelas online. Tapi kalau teman-teman mau kelas offline juga ada, tapi harganya jutaan. Tapi kalau teman-teman mau join kelas online sangat-sangat murah, cuman seharga kopi aja sebulan. Nah, silakan teman-teman, di situ ada 20 materi video pembelajaran yang sudah saya susun untuk membantu teman-teman belajar dunia barbershop, manajemennya, bagaimana cara menentukan modal, mencari lokasi, pembukuannya, marketingnya, cara mengatur keuangan, semuanya sudah saya jelaskan di kelas online ini. Kalau teman-teman tertarik, langsung aja cek di deskripsi. Saya sudah sematkan linknya di sana. Teman-teman bisa konsultasi langsung dengan saya di kelas online ini, dan teman-teman bisa join di grup bersama member-member lainnya. Oke teman-teman, gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pelajaran ini. Dan kalau teman-teman tertarik, langsung aja join kelas online-nya. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya.